Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sehat semua. Baik, kita ketemu lagi dengan channel edukasi Lili Krisnenda. Kali ini kita masih berada di bengkel teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Oke, hari ini kita ada unit Yamaha Lexi ya, tahun 2019, di mana kita hari ini akan membahas tentang start stop system ya, stop and start system pada motor Yamaha Lexi ya. Apa sih triple S itu di Yamaha Lexi? Nah, mari kita bahas lebih jauh lagi tentang teknologi stop and start system pada brand motor Yamaha. Oke. Stop and start system pada motor Yamaha Lexi ini adalah sebuah teknologi yang disematkan pada motor yang sistem kelistrikannya umumnya sudah menggunakan smart motor generator kalau di Yamaha, atau sistem pembangkit energi listriknya itu di hybrid atau dijadikan satu, juga bisa berfungsi sebagai untuk starter ya, makanya disebut smart motor generator kalau di sepeda motor Yamaha, sehingga dia sepul, atau bahasa bengkelnya nyebutnya sepul. Kalau generatornya ini selain berfungsi untuk pengisian baterai, juga bisa berfungsi untuk sistem starter ya, sehingga itu jadi satu kesatuan ya untuk model barangnya. Kalau yang belum SMG untuk di motor Yamaha itu biasanya motor starternya sendiri ya. Nah, kalau ini tidak, ini dijadikan satu. Nah, dengan teknologi SMG ini otomatis bisa juga dimanfaatkan untuk teknologi tadi stop and start system pada motor Yamaha. Nah, teknologi ini mulai disematkan di Yamaha Lexi tahun 2018, kemudian di Yamaha Aerox, dan kemudian disematkan juga terakhir ini di Yamaha All New NMAX ya. Jadi yang All New NMAX, nah itu baru disematkan teknologi SMG, sehingga fitur triple S itu bisa disematkan pada motor tersebut. Apa sih fungsinya? Ya, jadi ini tombolnya di sini ya, tombolnya di kanan, ini lambangnya A ya. Kalau di on kan, nah di sini ada lambang A yang hijau ya. Nah, ini kalau di off kan, nanti kalau di on kan, nanti di sini lambang hijaunya nyala ya. Nih, kalau posisi off, kita lihat posisi off. Nah, nanti ketika berjalan fungsinya akan bekerja ya, dari fungsi stop and start sistemnya. Jadi fungsi dari stop and start system ini adalah awalnya untuk mengurangi emisi dan mengurangi konsumsi bahan bakar ketika di traffic light, terutama ketika berhenti agak lama, sehingga dia akan otomatis mati si mesin ya, otomatis mati si mesinnya ya. Kemudian untuk menghidupkannya kembali cukup memutar handle gas saja ya, cukup memutar handle gas saja. Nah, ini jadi fitur ini hanya bisa bekerja kalau ada SMG tadi ya, sudah disematkan teknologi SMG tadi. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya supaya stop and start system ini bisa bekerja ya.
Syaratnya apa saja? Yang pertama itu adalah switch-nya ini harus dalam posisi tidak off ya. Nih, switch stop and start sistemnya kondisinya on. Kemudian mesin ini sudah mendapatkan suhu kerja di atas 70 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, motor itu sudah berjalan dengan kecepatan minimal 10 km per jam ya. Nah, kalau kondisi itu sudah dicapai, maka ketika motor itu berhenti ya, kemudian si gas ini tertutup, mesin masih hidup langsam ya. Masih hidup langsam, terus standar samping tidak diturunkan, maka dia akan otomatis mati si mesin itu setelah 5 detik ya. Otomatis mati setelah 5 detik. Nah, kemudian kalau untuk menghidupkan ya tinggal diputar throttle gasnya ya. Jadi itu beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sistem stop and start system pada motor Yamaha ya. Jadi ingat, suhu kerjanya harus sudah tercapai di atas 70 derajat, motor sudah dijalanin di atas kecepatan 70 km per jam. Maaf ya. Nah, terus bagaimana kalau di kondisi kemacetan? Nah, kalau untuk di kondisi khusus bisa jadi si stop start system ini tidak bisa bekerja optimal kalau misalnya motornya berjalan di bawah 10 km per jam, contohnya di kemacetan. Jadi nggak sampai 10 km per jam berhenti lagi misalnya. Nah, biasanya kalau kondisi stop and go ini dia suka tidak bekerja. Itu bukan menandakan kerusakan, memang dirancang seperti itu ya. Oke. Nah, itu pembahasan tentang apa itu stop and start sistem pada Yamaha Lexi. Oke, sekarang kita akan uji coba tentang fitur stop and start system pada motor Yamaha Lexi ya. Pertama, ini switch harus kondisi on ya. Nah, nanti ini ketika menyala dia nanti warna hijau ini nyala ya, lambang smart start sistemnya ya. Kemudian kita hidupkan. Nah, syarat pertama, suhu kerja mesin harus sudah sesuai. Kemudian kecepatan harus sudah melebihi 10 km per jam. Oke, yuk kita coba. Kita berhenti. Ya, agak lama ya. Nah, ini lambang stop start sistemnya nyala ya. Jadi ini kalau lambang A ini menyala, maka berarti stop and start sistemnya itu bekerja. Nah, untuk menjalankannya tinggal, kalau misalnya kita lampu sudah hijau, ini tinggal cukup di gas saja ya. Jadi tidak perlu di start lagi. Oke. Terus bagaimana kalau kecepatannya di bawah 10? Misalnya kita berhenti dulu. Nah, dia kalau suhu kerjanya sudah dapat, dia langsung berhenti. Nah, bagaimana kalau jalannya tidak lebih dari 10?
tidak lebih dari 10 km per jam. Oke, terus kita berhenti. Nah ya, kalau kecepatan tidak lebih dari 10, dia nggak langsung mati ya, agak lama. Oke. Nah itu cara kerja dari stop and start system pada motor Yamaha Flexi. Oke, nah itu langsung mati ya, tinggal digas nyala. Oke, nah ini sangat membantu sekali kenyamanannya ketika di lampu merah. Tetapi kalau misalnya membawa anak-anak, mohon perhatian jangan di depan, apalagi misalnya di palang pintu kereta api. Jangan sampai anak-anak memegang grip gas, dia otomatis akan jalan ya. Nah itu mungkin keselamatan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan fitur stop and start system. Oke, ya berikutnya kita akan mengetahui komponen apa saja sih yang mempengaruhi kerja dari stop and start system pada fitur Yamaha Flexi ini ya. Nah, intinya untuk komponen yang mempengaruhi dari stop and start system ini adalah yang pertama kondisi baterai. Kondisi baterai ini harus dalam kondisi baik ya, karena ketika dia akan memutar throttle gas, maka dia butuh cranking ya, atau tegangan yang cukup kuat untuk melakukan cranking atau starting pada generator. Kemudian sikring ya, terus sikring pengapian, dia juga berhubungan dengan sistem pengapian juga, sehingga ketika throttle gas diputar, sistem pengapian juga akan hidup. Kemudian SGCU-nya. Nah, jadi kalau di motor dengan smart motor generator ini, nama ECU-nya diganti menjadi namanya SGCU atau Smart Generator Control Unit. Ya, so, Starter Generator Control Unit, bukan ECU lagi. Kemudian generator starternya sendiri, atau spoolnya ya, itu yang mempengaruhi dari kerja Triple S ini. Kemudian CPS ya, crank position sensor, itu udah pasti. Kemudian ada coolant temperature sensor ya, CTS. Kalau yang tanpa pendinginan air pakainya EOT, engine oil temperature ya. Nah terus throttle position sensornya yang ada di throttle body, dia mempengaruhi sensor roda depan ya. Jadi kalau di Lexi sensor kecepatannya ada di roda depan yang ini ya. Nah ini sensornya ada di sini. Nah ini bila sensornya. Kemudian saklar standar samping ya. Jadi yang berikutnya saklar standar harus kondisi baik. Dan terakhir adalah saklar start stopnya. Jadi intinya itu adalah komponen-komponen yang mempengaruhi dari kerja stop and start system itu sendiri. Oke, nah nanti kita akan lihat bagaimana cara memeriksa kondisi dari coolant temperature sensor. Oke. Nah untuk itu maka kita akan melakukan pembongkaran bodi ini ya, bodi tengah, ini bodi samping, bersama joknya ya. Oke, jadi cover baterai, cover tengah, cover samping, dan bagasi itu yang akan kita lepas kali ini. Oke, yuk kita lakukan.
Oke. Nah, ini sudah kita bongkar. Sudah kita bongkar bodinya. Ya. Harusnya bodinya juga nggak usah dibongkar sih, tapi biar jelas aja ya. Jadi pada sistem start sistem itu tadi yang seperti dijelaskan tadi, ya, ada beberapa komponen yang mempengaruhi dari kerja stop and start sistem itu sendiri, ya. Nah, kalau lihat di sini, salah satu komponennya adalah coolant temperature sensor, ya, coolant temperature sensor. Jadi dia mempengaruhinya terhadap apa? Nah, ini ya. Jadi coolant and temperature sensor itu berpengaruh terhadap fungsi pemati mesin, ya. Jadi kalau misalnya kerja dari stop start system itu tidak bekerja, dalam hal ini ketika sudah berhenti lebih dari 5 detik tapi dia tidak mati, nah itu biasanya yang pertama bermasalah ada di CTS-nya. Jadi kalau CTS-nya menganggapnya jadi nilai resistannya tidak turun, itu artinya berarti suhu kerjanya dianggapnya tidak naik sehingga mesin tidak akan mati. Maka perlu melakukan pemeriksaan pada coolant temperature sensor. Ini yang pertama. Yang kedua baru nanti ke TPS, sensor roda depan, ya. Terus wiring, dan paling terakhir adalah SGCU atau ECU-nya, ya. Jadi salah satu hal kalau misalnya stop and start sistemnya tidak bekerja, dalam hal ini mesin tidak mati, ya, mesin tidak mati saat motor itu suhunya sudah dapat, jalan sudah lebih dari 10 km per jam, kemudian berhenti, throttle position sensor sudah tertutup penuh, ternyata tidak mati, maka kemungkinan penyebab pemati mesinnya tidak bekerja adalah salah satunya coolant temperature sensor, kemudian throttle position sensornya, jadi dia membaca tidak tertutup penuh, ya. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah wiringnya bisa jadi bermasalah, ya. Oh ya, satu lagi sensor roda depan. Jadi sensor roda depannya error misalnya, tapi itu jarang sekali sih kalau sensor roda depan. Nah, jadi yang perlu pertama diperiksa adalah coolant temperature sensor. Letaknya ada di mana? Nah, ini letaknya ada di sini, ya. Nah, ini kan jalur untuk coolantnya, ya, atau cairan pendingin, ya. Di sini nanti di belakang sini ada, nah ini pompanya, ya, ini water pump, termostat, ya, ada termostatnya di sini. Nah kemudian di bawahnya ini ada coolant temperature sensornya, ya. Jadi ada pompa, ada termostat di sini, kemudian di bawahnya, nah ini, ya. Nah ini yang disebut dengan coolant temperature sensor. Kita lihat lagi lebih dekat lagi. Nah itu posisinya, ya. Coolant temperature sensor ini adalah komponen negatif termistor kapasitor, ya, kapasitor termistor tipe NTC, ya. Jadi kalau suhu mesin naik, maka nilai tahanannya akan turun, gitu, ya. Makanya disebut NTC, ya, tipe NTC, termistor tipe NTC. Nah, jadi kalau suhu naik, maka nilai tahanan pada termistor akan turun, ya. Oke. Nah, cara ngeceknya, jadi cara ngeceknya itu biasanya dengan cara dicopot, kemudian diperiksa saat suhu dingin, tahanannya berapa, dan pada saat suhu tinggi, maka nilai tahanannya juga harus berubah. Nah, terjadi perubahan atau tidak pada nilai tahanannya. Nah, ini kita lihat, ya, cara memeriksanya. Lihat cara pemeriksanya, ya. Di sini jelaskan untuk memeriksa coolant temperature sensor. Ini sebenarnya ini dicopot, ya.
coolant temperatur CTS-nya itu dicopot, kemudian direndam di dalam air mendidih, coolant mendidih, cairan pendingin mendidih sampai suhu 100 derajat Celcius atau air mendidih ya. Nah, nilai resistannya nih yang atas pada saat suhu normal itu nilai resistannya 2512 sampai 2707 ohm. Suhu 20 derajat Celcius. Pada suhu tinggi itu nilainya adalah 210 sampai 221 ohm. Jadi nilai tahanannya harus semakin kecil ya. Kalau nilai tahannya tidak mengecil berarti bisa dipastikan coolant temperatur sensornya itu bermasalah. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa pada engine ya. Ini engine-nya sudah didinginkan dulu. Ya, engine-nya sudah didiamkan dulu biar suhunya normal. Kita lihat nilai tahanannya. Oke, sekarang kita melakukan pengukuran pada engine coolant pada coolant temperatur sensor. Oke, kita lakukan pemeriksaan. Tempil partnya, oke. Oke, didapat 1133. Nah, ini kondisinya sudah agak hangat ya. Tadi kan mesinnya habis nyalain. Nah, sekarang tadi didapat 1133. Nah, setelah ini kita coba panasin mesinnya ya sampai suhu kerjanya. Kita pasang dulu. Oke, kita pasang dulu engine coolantnya, terus kita nyalain mesinnya. Kita nyalain mesinnya, tunggu sampai suhu kerjanya. Oke. Oke, ini sudah kita panasin. Nah, sekarang kita akan lakukan pengukuran dengan kondisi engine sudah panas ya. Apakah nilai resistan dari si engine coolant temperatur sensornya ini menurun atau tidak, gitu ya. Kita hanya membuktikan saja bahwa terjadi perubahan nilai resistansi. Intinya sih itu. Kalau cara pemeriksaan yang benar sih itu tadi coolant temperatur sensornya dicopot, kemudian direndam di air panas, diperiksa pada saat kondisi suhu ruang. Nah, lihat speknya masuk atau tidak, kemudian direndam di air panas suhu 100 derajat Celcius. Nilainya itu harus mengecil, jadi sekitar 200 ohm ya. Yang tadinya pada kondisi suhu ruang itu sekitar 2000 ohm ya. Nah, sekarang ini kita cara gampang tanpa mencopot coolant temperatur sensor ya. Kalau misalnya tidak mempunyai alat yang proper untuk melepas coolant temperatur sensor ya, karena dia bahannya dari kuningan. Kalau kuncinya tidak proper untuk membuka itu atau tidak benar-benar mencopot bagian lain, itu sangat susah melepasnya, karena di sini kehalang dengan
komponen termostat ya, jadi ruangannya terlalu sempit. Nah, sedangkan kalau kita melepas komponen termostat dan yang nempel ke pompa itu ada o-ring, yang otomatis o-ringnya harus diganti kalau kita ngelepas. Nah, ini cara mudahnya saja untuk mengetahui coolant temperature sensor itu bekerja atau tidak. Oke, ini mesin sudah panas, sudah terasa panas, kita matikan. Nah, hati-hati nanti ketika melakukan pengukuran jangan sampai menyenggol bagian yang panas, terutama exhaust. Oke? Oke, pastikan kunci kontak posisinya benar-benar off ya, jangan sampai kunci kontak on, karena takutnya nanti ketika kita melepas soket dari coolant temperature sensor, nanti ketika di on kan terjadi trouble code ya. Kita lepas. Oke, langsung nanti kita lakukan pengukuran. Nah, ini kita taruh dulu sini posisinya biar gampang lihatnya ya. Oke, udah posisi on, kemudian kita lakukan pengukuran. Oke, didapat 316 ya, 316 ohm ya. Ketika dilihat di sini susah ya, kita nggak bisa lihat ini karena kita kerja sendiri, didapat ya, sekitar 320 ohm. Oke, nah berarti tadi pemeriksaan awal, kita mendapat, karena tadi motornya dihidupkan untuk uji coba cara penggunaan stop and start system, maka didapat tadi sekitar 1300-an lah tadi ya, 1300-an, berarti suhunya itu sebenarnya udah sumeng. Oke, sudah sumeng. Kemudian kita panaskan mesinnya tadi sampai suhu kerja, mendapatkan suhu kerja, ternyata didapat terjadi penurunan nilai tahanan menjadi sekitar 320 ohm. Berarti bisa dikatakan bahwa kondisi coolant temperature sensor ini kondisinya adalah kondisi baik. Oke, kita pasang kembali. Nah, ini adalah salah satu bagian dari komponen yang mempengaruhi stop and start system. Nah, selain itu ada throttle position sensor ya, yang adanya di sini nih. Ini ya. Ini ya, sensornya di sini ya, ada di throttle body ya, di belakang idle speed control. Oke, nah, baik. Oke, setelah ini kita lakukan nanti pemasangan kembali ya. Jadi kita hanya melakukan salah satu pemeriksaan dari komponen stop and start system, yaitu coolant temperature sensor. Oke, itu cara sederhananya saja. Nah, kalau secara yang benarnya harusnya dilepas. Oke, setelah ini kita rapikan kembali. Nah, mempersingkat waktu, kita selesaikan saja materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang stop and start system pada Fitur Yamaha Lexi. Semoga bermanfaat pada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.